Hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru di SMK Negeri 1 Takalar tahun pelajaran 2020-2021. Baik, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, jadi adapun materi yang saya akan bawakan yaitu mengenai belajar di masa pandemi COVID-19. Yang pertama saya ingin menyampaikan mengenai keputusan 4 menteri mengenai belajar di masa pandemi ini. Setelah itu saya akan sampaikan mengenai struktur kurikulum yang ada di SMK Negeri 1 Takalar dan bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan secara daring. Baik, ini saya akan jelaskan dulu mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi coronavirus disease COVID-19. Ya, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 yaitu kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Kemudian pola pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di tahun ajaran 2020-2021. Tahun ajaran 2020-2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Kemudian pembelajaran di zona kuning, orange, dan merah. Untuk daerah yang berada di zona kuning, orange, dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah atau disingkat PDR. Kalau kita lihat data sekarang, itu 94% peserta didik itu berada di zona kuning, orange, dan merah dalam 429 kabupaten kota. Hanya 6% peserta didik di zona hijau dalam 85 kabupaten kota. Berikutnya, proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka untuk peserta didik. Ini bisa kita lakukan pembelajaran tatap muka ketika memenuhi persyaratan. Yang pertama, kota atau kabupaten dalam zona hijau. Kalau dia dalam zona hijau, itu harus ke Pemda atau Kanwil, kantor Kemenek, memberi izin. Jadi harus ada izin dari Pemda, kemudian kantor wilayah, kantor Kemenek memberi izin. Berikutnya, satuan pendidikan. Kalau sudah ada izin, satuan pendidikan penuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka. Kemudian harus ada izin persetujuan dari orang tua untuk tatap muka. Nah, ini kalau memenuhi yang keempat ini, itu bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Tapi diantaranya ini tidak terpenuhi, maka masih kita lanjutkan belajar di rumah. Berikutnya, ini tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau. Ini untuk zona hijau.
Ya, untuk jenjang SMA, MA, SMK, MAK sejumlah 1% dan SMP MTS 1,2% itu pada bulan Juli ini, bulan 1, masa transisi. Kemudian untuk jenjang SD, Madrasah Ibtidaiyah dan SLB itu bulan 3, bulan ketiga. Kemudian untuk PAUD formal, TK, RA, TKLB, dan non formal itu pada bulan kelima. Berarti ini bulan Juli. Kalau untuk tingkat SD, kalau SMK, SMA itu tingkat bulan Juli sudah bisa dimulai. Kemudian bulan ketiga berarti September untuk jenjang SD, dan untuk bulan November baru PAUD. Ini tahap 1 itu, kemudian tahap 2 dan tahap 3. Begitu ada penambahan kasus level risiko daerah naik, satuan pendidikan wajib ditutup kembali. Nah, itu. Berikutnya, ketentuan pembelajaran tatap muka di sekolah dan madrasah berasrama di zona hijau. Kalau ada sekolah ada asramanya, maka sekolah dan madrasah yang berasrama pada zona hijau dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka selama masa transisi 2 bulan pertama. Transisi masa transisi 2 bulan pertama itu Juli sampai Agustus. Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru atau new normal dengan ketentuan berikut. Nah, ini. Kapasitas asrama, kalau dia lebih kecil atau sama dengan 100 peserta didik, tidak diperbolehkan, belum bisa dibuka. Nanti new normal bulan pertama itu 50%, bulan kedua 100%. Kemudian untuk lebih besar peserta didiknya, kapasitas asrama di atas 100 orang, kalau masa transisi bulan Juli sampai Agustus tidak diperbolehkan dibuka. Kemudian setelah masuk new normal, masa kebiasaan baru, itu bulan pertama 25%, bulan kedua berarti dia September, Oktober, November, dan Desember. Nah, itu. Berikutnya, Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa ini tadi, kesiapan. Daftar periksa kesiapan Satuan Pendidikan sesuai protokol kesehatan Kementerian Kesehatan. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, toilet bersih, sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan, hand sanitizer, dan disinfektan. Kemudian berikutnya, mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan, puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya. Artinya, kalau ada terjadi itu mudah diakses, ada layanan yang harus disiapkan. Kemudian, kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu. Ini bagi peserta yang punya disabilitas rungu, wajib menggunakan masker kain. Memiliki termogan. Jadi sekolah itu kalau mau melaksanakan tatap muka itu harus ada alat pengukur suhu, termogan namanya, yang biasa dipasang di jidat. Berikutnya, pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan. Jadi tidak boleh kita lakukan. Memiliki kondisi medis penyerta. Jadi
Ya, lanjut. Memiliki kondisi medis penyerta yang tidak terkontrol. Nah, ini nih. Ini maksudnya ada penyakit bawaan pada warga satuan pendidikan. Itu harus dipetakan kalau dia punya penyakit bawaan. Misalnya dia sesak napas, orang yang sesak napas ya, itu maksudnya. Kemudian tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jarak jauh. Jadi kalau dia ke sekolah itu pakai angkutan umum. Kalau di angkutan umum itu misalnya tidak bisa banyak orang di atas. Jadi kalau dilihat seperti itu harus dipetakan warga yang datang ke sekolah. Jadi misalnya kalau dia naik sepeda motor harus sendiri, tidak boleh boncengan. Kemudian memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, orange, dan merah, atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Artinya kita lihat, kita data, kita identifikasi warga sekolah itu apakah pada saat dia perjalanannya menuju sekolah melewati zona ini. Nah, itu perlu diketahui. Kemudian ditahu juga apakah dia ada riwayat kontak dengan orang yang pernah COVID-19. Kemudian membuat kesepakatan bersama komite satuan pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Selama pembuatan kesepakatan tatap muka perlu menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini nih. Jadi harus ada kesepakatan dengan komite. Komite itu adalah wakil orang tua siswa. Satuan pendidikan mulai melakukan persiapan walaupun daerahnya belum berada pada zona hijau, berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan kantor wilayah atau kantor Kemenek. Ini pembelajaran tatap muka pada zona hijau dilaksanakan melalui 2 fase. Ini nih. 2 fase itu masa transisi 2 bulan pertama dan masa kebiasaan baru atau new normal. Waktu mulai paling cepat bagi yang memenuhi kesiapan, nah ini nih. Pada masa transisi SMA, SMK, kita ini SMK itu paling cepat kita laksanakan pembelajaran itu Juli. Kemudian kalau SD itu paling cepat September dan PAUD paling cepat November. Kemudian kalau sudah masuk fase kedua, masa kebiasaan baru, nah ini nih, SMK paling cepat September, kemudian SD paling cepat November, dan PAUD paling cepat Januari. Kondisi kelas pendidikan dasar dan menengah untuk jenjang kita ini menengah itu jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimum 18 peserta didik per kelas. Standar 28 sampai 36 peserta didik. Nah, ini nih. Jadi kalau misalnya kita laksanakan tatap muka pada masa transisi ini, 2 bulan pertama ini nih yang harus diterapkan. Bangkunya itu diberi jarak 1,5 meter dan misalnya kita dalam satu rombel 35, maka yang bisa datang itu hanya 18 orang. Berikutnya, kalau sudah masa kebiasaan atau new normal, itu ini tetap kita jaga jarak 1,5 meter dan peserta dalam satu kelas itu 18 orang. Berikutnya jadwal pembelajaran. Nah, ini nih. Jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar atau shift ditentukan. Baik, kita lanjutkan kembali.
Jadi mengenai jadwal pembelajaran, jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran belajar ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Itu pada masa transisi atau fase pertama. Kemudian untuk masa new normal, jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar atau persib ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Jadi masih tetap sama diberlakukan pada masa transisi dan masa new normal mengenai pengaturan secara bergiliran datang. Misalnya satu rombel hanya 18 orang, yang misalnya satu rombel tadi kan 35 orang, yang datang itu hanya 18 orang, artinya 50% saja yang harus datang kalau ini dilaksanakan tatap muka. Berikutnya, perilaku wajib. Nah ini, pada masa transisi itu menggunakan masker kain non-medis 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 jam atau sudah lembab. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik. Jadi tidak boleh bersentuhan antara peserta didik yang satu dengan yang lain. Sama juga dengan pada saat kebiasaan baru atau new normal. Berikutnya kondisi medis warga sekolah. Sehat dan jika mengidap komorbid dalam kondisi terkontrol. Ini maksudnya penyakit bawaan, komorbid. Kalau dia punya penyakit bawaan seperti jantung atau sesak napas, nah ini harus dalam keadaan terkontrol. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Jadi dilihat, tidak boleh dalam keluarganya apakah ada yang terjangkit atau tidak. Begitu juga dengan pada saat new normal. Ya, berikutnya kantin pada masa transisi itu tidak boleh dibuka. Kalau sudah masa kebiasaan atau new normal, boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler itu tidak diperbolehkan pada masa transisi. Kemudian pada masa new normal diperbolehkan kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter, misalnya senam lantai dan basket. Jadi fasilitas harus disiapkan, kalau bisa per siswa per alat ya. Kalau tidak memungkinkan harus jaga jarak. Berikutnya kegiatan selain kegiatan belajar mengajar. Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain kegiatan belajar mengajar. Contoh yang tidak diperbolehkan, orang tua menunggu siswa di sekolah. Tidak boleh. Istirahat di luar kelas, tidak boleh. Bertemu orang tua murid, tidak boleh. Pengenalan lingkungan sekolah secara tatap muka, tidak boleh. Ini kita lakukan harus secara daring. Ini mengenai pengenalan lingkungan sekolah yang kita laksanakan sekarang. Itu pada masa transisi. Setelah masuk masa kebiasaan baru, diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, berikutnya ini yang tadi saya sudah sampaikan. Saya akan menyampaikan struktur kurikulum di SMK Negeri 1 Takalar. Ya. Jadi kita di SMK Negeri 1 Takalar ada 8
Baik, jadi di struktur kurikulum SMK Negeri Santa Kalar, saya akan jelaskan. Jadi di SMK Negeri Santa Kalar itu ada 8 kompetensi keahlian atau 8 jurusan. Yang pertama itu adalah desain pemodelan dan informasi bangunan atau biasa disingkat DPIB. Kemudian yang kedua teknik kendaraan ring otomotif TKRO. Kemudian teknik dan bisnis sepeda motor atau TBSM. Kemudian teknik komputer dan jaringan TKJ. Asisten keperawatan CAP, Nautika kapal penangkap ikan NKPI, agribisnis perikanan air tawar APAT, dan perhotelan. Jadi ada 8 kompetensi keahlian atau jurusan. Saya akan perlihatkan sebentar. Yang saya perlihatkan sekarang. Ya, mengenai proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang akan kita laksanakan itu secara daring. Artinya peserta didik, anak-anakku sekalian tetap belajar di rumah dengan menggunakan aplikasi, diantaranya bisa WhatsApp, Google Classroom, Live YouTube, dan Zoom. Nanti ada kontrak dengan guru yang mengajar, apa yang disepakati dalam hal proses belajar mengajar secara daring, apakah menggunakan WhatsApp, Google Classroom, Live YouTube, dan Zoom. Kemudian jumlah hari belajar itu 5 hari, dari Senin sampai Jumat. Kemudian untuk per hari itu ada 4 mata pelajaran. Dalam satu mata pelajaran hanya 1 jam per mapelnya. Contohnya pendidikan agama Islam itu hanya 1 jam. Ya baik, tadi mengenai struktur apa yang akan peserta didik lakukan, ya akan pelajari untuk jurusan atau kompetensi keahlian desain pemodelan informasi bangunan. Itu ada untuk muatan nasional, ada pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Ini masuk mata pelajaran muatan nasional. Semua jurusan belajar ini. Kemudian muatan kewilayahan, ada seni budaya, pendidikan jasmani, dan olahraga dan kesehatan, ditambah dengan muatan lokal, itu bahasa daerah. Ini juga semua dipelajari jurusan. Kemudian khusus untuk jurusan atau kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan itu ya, jadi
untuk kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan, untuk mata pelajaran muatan peminatan kejuruan, ada C1 dasar bidang keahlian, simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia. Ini dipelajari pada saat semester ganjil dan genap kelas 10. Kemudian ada C2 dasar program keahlian, gambar teknik, mekanika teknik, dasar-dasar konstruksi bangunan, dan teknik pengukuran tanah. Ini juga dipelajari pada saat kelas 10 semester ganjil dan genap. Kemudian untuk C3 kompetensi keahlian, ini dipelajari pada saat di kelas 11 dan 12. Ada 5 mata pelajaran pada C3 kompetensi keahlian, aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung, konstruksi jalan dan jembatan, estimasi biaya konstruksi dan utilitas gedung, dan produk kreatif dan kerusakan. Nah, ini yang mata pelajaran kelima. Pada C3 semua kompetensi keahlian atau jurusan ini dipelajari, cuma yang berbeda pada produk kreatifnya dan kerusakannya. Apa produk dari setiap jurusan dan bentuk kerusakannya untuk mata pelajaran produk kreatif dan kerusakan. Selanjutnya untuk kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif, untuk muatan nasional sama. Jadi saya ulang kembali bahwa mata pelajaran muatan nasional ada 6. Ini semua dipelajari jurusan atau kompetensi keahlian. Yang 8 di sekolah kita ini, 8 jurusan itu dipelajari, mulai pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing. Untuk kelas 10 semester ganjil dan genap, ini telik 6 mata pelajaran untuk yang masuk ke muatan nasional. Ini dipelajari semester 1 atau semester ganjil dan genap. Nanti kalau di kelas 11 maka tidak belajar lagi sejarah Indonesia. Dan kelas 12 yang dipelajari yang 5 saja ini untuk nanti kelas 11 dan 12. Kalau kelas 10 semua ada 6 ini masih dipelajari. Kemudian untuk muatan nasional, mata pelajaran seni budaya itu dipelajari kelas 10 semester ganjil dan genap. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ini dipelajari pada saat kelas 10 dan 11. Kelas 12 untuk PJK sudah tidak belajar lagi. Kemudian muatan peminatan kejuruan, C1 dasar bidang keahlian, ini sama dengan TKRO dengan DPIB sama. Ada simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia. Kemudian selanjutnya C2, ini berbeda setiap jurusan. Ada C2 dasar program keahlian, ada gambar teknik otomotif, teknologi dasar otomotif, pekerjaan dasar teknik otomotif. C3. Nah, untuk C2 ini dipelajari di kelas 10 semester ganjil dan genap. Sementara C3 kompetensi keahlian akan dipelajari pada kelas 11 dan 12. Kemudian untuk kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor sama muatan nasional, muatan kewilayahan, dasar bidang keahlian C2 sama. Jadi TKRO dan TBSM itu C1, C2 sama. Dipelajari di kelas 10 semester ganjil dan genap. Yang C3 yang berbeda antara TKRO dan TBSM. Ya, jadi
untuk kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan, untuk mata pelajaran muatan peminatan kejuruan, ada C1 dasar bidang keahlian, simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia. Ini dipelajari pada saat semester ganjil dan genap kelas 10. Kemudian ada C2 dasar program keahlian, gambar teknik, mekanika teknik, dasar-dasar konstruksi bangunan, dan teknik pengukuran tanah. Ini juga dipelajari pada saat kelas 10 semester ganjil dan genap. Kemudian untuk C3 kompetensi keahlian, ini dipelajari pada saat di kelas 11 dan 12. Ada 5 mata pelajaran pada C3 kompetensi keahlian, aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung, konstruksi jalan dan jembatan, estimasi biaya konstruksi dan utilitas gedung, dan produk kreatif dan kerusahaan. Nah, ini yang mata pelajaran kelima. Pada C3 semua kompetensi keahlian atau jurusan ini dipelajari cuma yang berbeda pada produk kreatifnya dan kerusahaannya. Apa produk dari setiap jurusan dan bentuk kerusahaannya untuk mata pelajaran produk kreatif dan kerusahaan. Selanjutnya untuk kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif, untuk muatan nasional sama. Jadi saya ulang kembali bahwa mata pelajaran muatan nasional ada 6. Ini semua dipelajari jurusan atau kompetensi keahlian. Yang 8 di sekolah kita ini, 8 jurusan itu dipelajari, mulai pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing. Untuk kelas 10 semester ganjil dan genap, ini pilih ke-6 mata pelajaran untuk yang masuk ke muatan nasional. Ini dipelajari semester 1 atau semester ganjil dan genap. Nanti kalau di kelas 11 maka tidak belajar lagi sejarah Indonesia. Dan kelas 12 yang dipelajari yang 5 saja ini. Untuk nanti kelas 11 dan 12. Kalau kelas 10 semua ada 6 ini masih dipelajari. Kemudian untuk muatan nasional, mata pelajaran seni budaya itu dipelajari kelas 10 semester ganjil dan genap. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ini dipelajari pada saat kelas 10 dan 11. Kelas 12 untuk PJK sudah tidak belajar lagi. Kemudian muatan peminatan kejuruan, C1 dasar bidang keahlian, ini sama dengan TKRO dengan DPIB sama, ada simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia. Kemudian selanjutnya C2, ini berbeda setiap jurusan. Ada C2 dasar program keahlian, ada gambar teknik otomotif, teknologi dasar otomotif, pekerjaan dasar teknik otomotif. C3. Nah, untuk C2 ini dipelajari di kelas 10 semester ganjil dan genap. Sementara C3 kompetensi keahlian akan dipelajari pada kelas 11 dan 12. Kemudian untuk kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor sama muatan nasional, muatan kewilayahan, dasar bidang keahlian C2 sama. Jadi TKRO dan TBSM itu C1, C2 sama. Dipelajari di kelas 10 semester ganjil dan genap. Yang C3 yang berbeda antara TKRO dan TBSM. Baik,
Jadi untuk C3 kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor itu ada 5 mata pelajaran. Kalau tadi TKRO cuman 4 mata pelajaran. Lanjut untuk kompetensi keahlian TKJ. Muatan nasional sama, tadi saya sudah jelaskan. Kemudian muatan peminatan kejuruan C1 dasar bidang keahlian sama dengan ada sudah 3 jurusan saya jelaskan di atas. Ada simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia. Kemudian ini sudah berbeda setiap jurusan. C2 dasar program keahlian. Untuk TKJ belajar sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dasar desain grafis. Nah, ini semua nanti kalian pelajari di kelas 10 semester ganjil dan genap. Untuk C3 jurusan TKJ kompetensi keahlian, ini ada teknologi jaringan berbasis luas, administrasi infrastruktur jaringan, administrasi sistem jaringan, teknologi layanan jaringan, produk kreatif dan perusahaan. Ini nanti kalian pelajari pada saat di kelas 11 dan 12. Berikutnya, untuk asisten keperawatan. Nah, ini muatan nasional sama dengan jurusan lain. Kemudian yang kalian pelajari di semester di kelas 10 semester ganjil dan genap, ini ada 6 pelajaran. Nanti di kelas 11 12 sudah tidak belajar lagi sejarah Indonesia. Terus untuk muatan kewilayahan, ada seni budaya dipelajari di kelas 10 semester ganjil dan genap. Untuk pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dipelajari pada saat kelas 10 dan 11. Kelas 12 tidak belajar lagi. Kemudian muatan peminatan kejuruan. Nah, ini untuk asisten keperawatan ada tambahan itu belajar biologi untuk C1-nya. Kemudian C2-nya ada 4 mata pelajaran, konsep dasar keperawatan, anatomi fisiologi, komunikasi keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat, kompetensi keahlian. Kemudian untuk C3 kompetensi keahlian itu ada 4 mata pelajaran. Selanjutnya untuk jurusan nautika kapal penangkap ikan sama muatan nasional, sama semua jurusan, muatan kewilayahan juga. Yang mulai berbeda di C1 dasar bidang keahlian. Ini sudah sama mulai dari DPIB, TKRO, TBSN, TKJ sama semuanya. Belajar ada 3 C1-nya. Simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia. Kemudian C2 ini untuk mata pelajaran C2 dasar program keahlian untuk nautika kapal penangkap ikan itu ada 8 mata pelajaran. Dia yang lain itu rata-rata 3, kalau nautika itu 8. Tapi dalam distribusi pembelajaran itu sama karena dia jumlah jamnya per minggu, per pekan itu ada yang 2 jam, ada yang cuma 1 jam. Nah itu rata-rata 2 jam saja untuk C2 dari jurusan nautika kapal penangkap ikan. Kemudian C3-nya kompetensi keahlian ada 11 mata pelajaran kompetensi keahlian. Untuk nautika kapal penangkap ikan ada perencanaan pelayaran, ilmu pelayaran datar, navigasi radar elektronik, dinas jaga, kompas magnet dan kompas gasing, olah gerak dan pengendalian kapal penangkap ikan. Komunikasi, meteorologi dan oceanografi, manajemen kapal perikanan, bahan dan alat tangkap, produk kreatif dan perusahaan. Jadi ada 11 mata pelajaran untuk C3 daripada jurusan nautika kapal penangkap ikan. Kemudian berikutnya untuk agribisnis perikanan air tawar itu ini juga untuk C1-nya ada 4 mata pelajaran. Ya, jadi untuk kompetensi keahlian
agribisnis perikanan air tawar. C1-nya dasar bidang keahlian itu ada 4 mata pelajaran. Ini sama dengan asisten keperawatan. Kalau yang jurusan lain hanya 3, ada tambahannya mata pelajaran biologi. Kemudian C2 ada 3 mata pelajaran. Dasar program keahlian ada 3 mata pelajaran. Kemudian untuk C3-nya ada 5 mata pelajaran. Bisa dilihat ya. Untuk agribisnis perikanan air tawar. Kemudian jurusan atau kompetensi keahlian perhotelan untuk muatan nasional sama, muatan kewilayahan sama. Nah ini muatan peminatan kejuruan pada C1 dasar bidang keahlian itu ada 3 mata pelajaran. Nah ini simulasi dan komunikasi digital sama semua jurusan. Kemudian ada nama mata pelajaran IPA terapan dan kepariwisataan. Kemudian C2-nya ada 4 mata pelajaran, komunikasi industri, pariwisata, sanitasi, higienis dan keselamatan kerja, administrasi umum, dan bahasa asing pilihan. Kemudian untuk C3 kompetensi keahlian ada industri perhotelan, front office, housekeeping, laundry, food and beverage. Kemudian mata pelajaran ke-6 untuk C3 produk kreatif dan kewirausahaan. Ini semua dipelajari setiap jurusan. Ya, saya sampaikan kembali untuk C2, C1 itu dipelajari di kelas 10 semester ganjil dan genap. Sedang untuk C3 kompetensi keahlian nanti dipelajari pada saat kelas 11 dan 12. Nah, inilah semua struktur kurikulum yang kalian akan anak-anakku sekalian pelajari pada saat belajar di SMK Negeri 1 Takalar. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian memahami tentang apa-apa yang harus kita pelajari di SMK Negeri 1 Takalar. Kemudian saya ingatkan kembali bahwa kita masih tetap belajar di rumah. Dalam satu hari itu ada 4 mata pelajaran, setiap mata pelajaran 1 jam pelajaran. Kemudian 5 hari kerja dari Senin sampai Jumat. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu. Selamat datang di SMK Negeri 1 Takalar. Tetap jaga jarak, jaga pakai masker dan cuci tangan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.